warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diwara Sakti Prajiara selaku Kepala SMK Negeri 12 Surabaya selalu mendorong teman-teman guru untuk pembuatan pembelajaran dan media-media pembelajaran yang inovatif untuk diterapkan dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat, dan ini bisa berupa tutorial pembelajaran, modul pembelajaran, video pembelajaran, dan ini semua sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, dan berharap dari sini siswa-siswa yang ikut dalam pembelajaran bisa meningkat kompetensinya, dan diharapkan pula pembelajaran yang sudah dicanangkan tujuannya ini bisa terwujud. Untuk pembelajaran yang berbasis inovasi ini memang perlu terus dikembangkan, dan pada akhirnya semua guru harus melakukan ini dengan video pembelajaran atau yang bentuk yang lain. Ini nanti demi terwujudnya pembelajaran yang betul-betul sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh kementerian demi menghadapi perkembangan teknologi yang semakin masif dan semakin pesat, cepat, dan ini perlu terus selalu kita beradaptasi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran video edukasi dengan tema proses digital pembuatan cerita dan skrip animasi. Perkenalan dulu bahwa saya atas nama Mardi, SPD MTS atau sering dipanggil Pak Mar. Saya sebagai pengajar di SMK Negeri 12 Surabaya di jurusan animasi. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sebuah animasi itu dibuat supaya film yang ditampilkan nanti menjadi film yang bagus dan menarik dan selalu disukai orang yang melihat. Oleh sebab itu, kami akan menjelaskan dari awal bagaimana seseorang itu membuat cerita dan skrip animasi. Perlu diketahui bahwa pada saat ini, khususnya pada masa pandemi ini, kita semuanya diharuskan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan terutama kita tidak boleh berkumpul dengan banyak orang. Namun demikian, dalam pembuatan animasi itu tetap berjalan, karena dalam pembuatan animasi itu dilakukan bisa di rumah, bisa di studio, sehingga physical distancing itu masih bisa dijaga. Pembuatan animasi tetap berjalan walaupun di masa-masa pandemi COVID-19. Di sini kami akan menjelaskan dari awal. Yang pertama yaitu pengertian digitalisasi. Jadi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, digitalisasi berarti proses pemberian atau pemakaian sistem digital. Digitalisasi berarti proses alih media dari bentuk tercetak, audio maupun video menjadi bentuk digital. Nah, sedangkan menurut LASA, digitalisasi adalah proses pengelolaan dokumen tercetak, print dokumen menjadi dokumen elektronik. Jadi dari pengertian ini bisa disimpulkan bahwa yang dulu-dulunya kita menulis mungkin di kertas, kemudian file-filenya dibukukan, kemudian beberapa arsip itu tersimpan dalam almari ya dan sebagainya. Tapi saat ini hampir semuanya sudah digantikan dengan file-file yang bisa tersimpan di dalam sebuah komputer, sehingga setiap saat bisa membuka dengan mudah, baik melalui laptop, melalui HP dan sebagainya. Bahkan proses penyimpanan pun juga tidak
memerlukan almari yang besar atau wadah yang besar, tapi cukup dengan menyimpannya dalam sebuah flash disk, sebuah hard disk, atau sekarang bahwa lebih dari itu kita bisa menyimpan dalam Google Drive. Nah, dari hal inilah maka secara proses pengerjaan animasi ya, itu juga bisa dikerjakan secara digital. Dalam penulisan naskah animasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, nomor 1, penulis harus memiliki banyak ide. Jadi dalam menulis naskah animasi itu, penulis itu harus banyak ide. Ide bisa didapatkan dari mana saja, dari kehidupan sehari-hari ya, yang non fiktif, dan bisa juga dari khayalan imajinasi pengarang atau cerita fiktif. Jadi seseorang yang ingin menjadi scriptwriter atau penulis naskah itu bisa mendapatkan ide dari mana saja. Kemudian yang kedua, penulisan cerita harus semenarik mungkin. Nah, ini yang penting, sehingga plot demi plot menjadi cerita yang berkesinambungan dan pemirsa menjadi ingin tahu pada cerita berikutnya. Tentunya kita sekarang sudah sering melihat film, melihat sinetron atau film animasi dan sebagainya, itu cerita demi cerita itu berkesinambungan. Yang ketiga, cerita mengandung konflik atau istilahnya antagonis, bertentangan dengan protagonis dan peran yang baik. Jadi sebuah film, baik itu film animasi, cerita itu akan menarik apabila ada konflik. Jadi antara yang berbudi pekerti yang baik, tapi ada juga yang orang yang menjadi jahat. Ya, seperti itu. Tidak ada itu, maka sebuah film itu kurang menarik. Bahkan ada juga yang mungkin melihat animasi tentang pertempuran ya, peperangan. Nah, di mana di antara cerita-cerita itu juga ada yang tentaranya itu menyenangi dengan yang diserbu atau yang diserang itu sendiri. Tapi ada juga yang tidak disenangi. Ya, jadi harus ada konflik. Kemudian cerita harus ditulis dengan bahasa yang dapat divisualisasikan dan didokumentasikan dalam sebuah film. Nah, jadi seorang penulis naskah animasi itu harus bisa menulis dengan bahasa yang jelas, yang baik, dan bahasa itu harus dapat divisualisasikan. Kemudian berikutnya, langkah-langkah menulis cerita pembuatan film animasi. Jadi kalau tadi beberapa hal yang harus diperhatikan, sekarang langkah-langkahnya. Sekarang saya lanjutkan tentang langkah-langkah menulis cerita untuk pembuatan film animasi. Yang nomor 1, menentukan tema atau judul sebuah film. Misalnya tema tentang cerita rakyat, kemudian temanya tentang kehidupan petani, temanya tentang kerajaan Majapahit, atau bahkan temanya bisa juga diambil dari novel, dari cerpen dan lainnya. Itu yang pertama, menentukan cerita. Yang kedua adalah merumuskan naskah sebagai intisari cerita melalui kata-kata singkat. Nah, dalam hal ini intisari cerita itu disebut juga dengan namanya sinopsis. Sinopsis itu ringkasan cerita. Jadi kalau kita pernah membaca sebuah buku cerita, itu bisa kadang satu cerita itu satu buku. Nah, oleh sebab itu, langkah-langkah seorang penulis salah satunya adalah mengambil intisari cerita tersebut atau dibuat namanya ringkasan cerita yang disebut dengan sinopsis. Berikutnya adalah intisari cerita itu menggambarkan keseluruhan cerita secara singkat. Jadi walaupun intisari tapi sudah menggambarkan keseluruhan cerita secara singkat. Berikutnya, terdapat karakter atau tokoh. Di intisari cerita itu juga harus menampilkan karakter. Terdapat tujuan. Nah, tujuannya apa? Di awal sampai ending itu tujuannya apa? Itu juga harus terlihat. Dan berikutnya adalah terdapat konflik. Nah, tadi sudah kami jelaskan. Jadi sebuah cerita atau film animasi atau film apa saja itu selalu ada konflik. Supaya apa? Supaya menarik. Jadi cerita itu kalau tidak ada konflik ya monoton, akhirnya biasa-biasa saja. Jadi biasanya kalau ada konflik mesti ada yang melerai. Kalau ada pertengkaran mesti ada yang memisah dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contoh konflik. Yang ketiga, menyusun plot atau alur dari plot
cerita terdiri dari perkenalan karakter, petualangan atau kisah perjalanan, dan kesimpulan. Plot terdiri dari beberapa sekuen. Pada babak petualangan memiliki sekuen yang lebih panjang, sedangkan perkenalan dan kesimpulan hampir sama, yaitu pendek. Jadi plot itu terdiri dari karakter, kemudian ada petualangan atau perjalanan, dan ada kesimpulan. Kemudian membuat isi cerita tentang kegiatan karakter yang tergambar menjadi sebuah cerita dan mengisi setiap sekuen dalam alur cerita. Nah, jadi membuat isi cerita itu tentang kegiatan karakter. Jadi dia sedang apa? Apakah diawali dengan perkenalan atau mungkin perjalanan atau orang lain yang mengajak bercakap-cakap dan sebagainya, sehingga menjadi alur yang bisa lebih baik. Berikutnya adalah semua adegan, karakter, plot demi plot itu harus disusun agar menjadi runtut, menjadi berkesinambungan dan dapat dijadikan pengembangan untuk naskah berikutnya. Yang keempat adalah menulis naskah berisi keseluruhan cerita film sampai menjadi final draft. Nah, ini yang paling penting. Jadi menulis naskah keseluruhan itu satu, memuat nama karakter, ucapan dialog, aksesoris yang dipakai, menentukan jenis shoot yang dipakai, misalnya close up, medium shoot, long shoot, dan lain sebagainya. Menentukan klimaks dari inti cerita, apakah menyedihkan, sad ending, atau menyenangkan, happy ending. Nah, ini biasanya film-film romantis itu biasanya yang happy ending ya. Sedangkan film-film yang pertempuran dan sebagainya kadang juga diakhiri dengan kesedihan. Penulis naskah harus memiliki imajinasi. Nah, ini. Jadi daya khayalnya itu harus tinggi, sehingga pemahaman teknik pengambilan gambar dan kondisi lapangan itu harus paham. Nah, seperti itu. Jadi ini yang perlu diketahui, bahwa langkah-langkah menulis cerita itu sangat panjang ya. Jadi untuk membuat cerita yang bagus itu butuh waktu yang cukup panjang. Jadi tidak mudah dan tidak pendek waktunya. Ini karena kata demi kata ya, plot demi plot, dan scene by scene itu harus disusun supaya menjadi alur cerita yang bagus. Kemudian saya akan menjelaskan berikutnya tentang teknik penulisan skrip atau skenario animasi. Jadi kalau tadi tentang penulisan cerita, sekarang dari cerita itu kita lanjutkan menjadi penulisan skrip atau skenario. Apa itu yang dimaksud dengan skrip? Pengertiannya yang menurut Sheffield ya, screenplay is a story told with pictures in dialogue and description and please within the context of dramatic structure. A screenplay is a noun. It is about a person or persons in a pleasure place doing his or her or their thing. All screenplays execute this basic premise. The person is the character and doing his or her thing is the action. Nah, ini kalau diterjemahkan, skenario itu merupakan naskah cerita yang menjelaskan urut-urutan adegan, tempat, keadaan, dan dialog yang disusun dalam konteks struktur dramatik. Penulisan skrip atau skenario yang mampu menerjemahkan setiap kalimat dalam naskahnya menjadi sebuah gambar atau visual yang dibatasi oleh format pandang layar bioskop atau televisi. Adapun skrip skenario adalah untuk digunakan sebagai petunjuk. Nah, berikutnya kami akan menjelaskan teknik penulisan skrip. Ada beberapa nanti yang harus kami jelaskan. Yang pertama adalah inti cerita. Di awal sudah kami singgung bahwa inti cerita itu bisa diistilahkan tema dari sebuah cerita tersebut. Jadi inti cerita atau sinopsis dapat dikembangkan menjadi sebuah skenario. Pada sinopsis sudah memiliki gambaran singkat tentang plot, karakter utama maupun setting dari cerita. Kemudian sinopsis bisa berasal dari ide, inspirasi yang kita temukan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dari
imajinasi. Penulis dapat mengadopsi novel, cerpen, atau puisi untuk dikembangkan menjadi skenario. Nah, ini contoh film atau dari cerita rakyat yang intinya temanya adalah Purbararang dan Purbasari. Intinya adalah kisah dua orang putri anak raja yang memperebutkan tahta. Karena berlawanan sifat, maka terjadilah tragedi. Jadi dalam hal ini inti cerita itu adalah garis besar ya dari sebuah tema cerita tersebut. Berikutnya sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan cerita yang akan dikembangkan menjadi skenario dan harus ditulis semenarik mungkin agar menggoda pembacanya. Panjang sinopsis biasanya dari setengah sampai 2 halaman ya, jadi sinopsis itu ringkasan cerita yang tidak perlu panjang-panjang seperti cerita aslinya. Jika cerita aslinya bisa 1 buku, maka sinopsis itu bisa hanya setengah halaman atau 2 halaman. Sebagai contoh, kita dapat membaca sinopsis dari Lutung Kasirung dan Purbasari sebagai berikut. Seorang putra kahyangan yang terobsesi pada gadis cantik mirip ibundanya yang pernah dilihatnya dalam mimpi. Obsesinya akan menjadi kenyataan jika dia turun ke bumi, namun harus berwujud lutung. Setelah Lutung melalui banyak rintangan di hutan belantara, Gunung Cupu Mandalayu melihat sosok gadis cantik seperti yang diimpikan. Banyak hal yang dilakukan untuk membantu Purbasari yang sedang dalam kesusahan. Lutung dapat berbicara. Kenyataan yang aneh ini mendorong Purbasari semakin yakin bahwa orang yang budi pekertinya baik selalu mendapatkan pertolongan dari Sang Rumuhun atau istilahnya Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itulah yang disebut dengan sinopsis. Berikutnya karakter. Karakter atau tokoh adalah salah satu unsur terpenting dalam skenario, sama halnya dalam cerpen maupun novel. Jadi karakter itu tokoh yang menjadi idola. Nah, tokoh ini ada tokoh utama, tokoh pembantu ya, dan beberapa tokoh latar ya. Di skenario, karakter harus lebih dikembangkan lebih rinci. Dalam hal ini juga berhubungan dengan kebutuhan aktor atau aktris yang akan memerankan karakter tersebut. Perincian karakter dalam skenario biasanya meliputi nama peran, jenis kelamin, usia, ya, ciri-ciri fisik, sifat perilakunya, pendidikan, kebiasaan, hubungan dengan karakter yang lain ya, dan sebagainya. Nah, ini harus dirinci. Karakter yang akan diperankan itu apa saja yang menjadi ciri khasnya. Itu harus dirinci. Contoh di sini perincian karakter yang bernama Purbasari dalam cerita Lutung Kasarung. Purbasari umurnya 12 tahun, matanya teduh, rambutnya lurus, kemudian tubuhnya ramping ya, seorang wanita cantik yang selalu tampil sederhana dan pekerja keras. Dia juga tegar dalam menghadapi cobaan hidup. Ini salah satu contoh karakter yang berbudi baik. Tapi sebaliknya, apabila karakter itu antagonis, maka sifat-sifatnya juga sebaliknya. Jadi kalau pemarah itu matanya melotot, kemudian mungkin bicaranya agak cerewet dan sebagainya. Jadi tampilannya seronok. Nah, ini salah satu contoh karakter yang antagonis. Kami lanjutkan yang keempat, yaitu plot. Plot yang merupakan alur cerita sangat diperlukan dalam menulis skenario, sebagaimana dalam penulisan novel maupun cerpen. Struktur plot umumnya terdiri dari 3 babak ya. Yang pertama adalah setup atau awal konflik, kemudian yang kedua adalah konfrontasi atau konflik masalah ya, perdebatan ya. Kemudian yang ketiga adalah resolusi atau penyelesaian masalah. Jadi setiap adegan itu ada 3 plot tersebut. Dan adanya plot yang disusun terlebih dahulu akan sangat membantu penulis dalam penulisan skenario. Bentuk plot secara sederhana, contohnya sebagai berikut. Babak pertama, ini pada cerita Lutung Kasarung ya. Saya tulis.
Bapak pertama Prabu Purbanegara, Raja Pasir Batang di Sunda, Jawa Barat, memilih si bungsu sebagai penerus tahta kerajaan. Bentuk plot secara sederhana sebagai berikut. Bapak pertama, ini karena ceritanya saya ambil dari cerita Lutung Kasarung. Prabu Purbanegara, Raja Pasir Batang di Sunda, Jawa Barat, memilih si bungsu sebagai penerus tahta kerajaan. Sambil menunggu dewasa, Purbarara menggantikan sampai Purbawasari dewasa. Purbarara itu adalah putra sulung, ya, putra pertama. Di saat itulah Purbarara memanfaatkan kekuasaannya dengan menyakiti dan mengusir Purbasari. Nah, ini plot babak pertama. Babak kedua, banyak hal yang aneh setelah Purbasari bertemu Lutung Kasarung di pengasingan di hutan Gunung Cupu, Mandala Ayu. Ada kolam renang, banyak buah, sayuran, dan taman-taman yang indah. Nah, ini babak kedua. Babak ketiga, dengan kesaktiannya Lutung Kasarung dapat mengalahkan lomba-lomba yang diadakan Purbararang, yang akhirnya Lutung berubah, ya, Lutung itu menang, kemudian berubah menjadi Guruminda Patanjala yang gagah perkasa, dan endingnya menjadi Raja Pasir Batang dan ratunya Purbasari. Nah, ini jadi plot itu minimal ada 3 struktur, ya, seperti itu. Berikutnya kami jelaskan tentang yang namanya outline. Outline merupakan susunan urutan adegan per adegan yang lebih rinci. Jadi outline itu penjabaran dari plot. Ini sudah kami jelaskan plot, kemudian dibuat outline. Ya, outline itu istilahnya tulisan-tulisan yang menjabarkan dari adegan-adegan yang sudah dibuat dalam plot tersebut. Contohnya seperti ini, sebagai pembuka, ya, prolog dari cerita Lutung Kasarung. Jadi pembuka itu juga harus dibuat yang semenarik mungkin, atau prolognya, supaya Pak orang itu kalau pengen nonton film itu selalu pengen tahu, ya, bertanya-tanya gimana kisahnya, gimana ceritanya, kok menarik, ya, seperti itu. Pertama, Purbarara sebagai raja yang kejam dan sombong. Nah, ini sudah awal-awal disajikan kesombongan, ya, orang yang angkuh, ya, dan kejam. Nah, ini sehingga penonton itu bertanya-tanya, ada apa sebenarnya, ya. Purbasari teraniaya, ya, wajahnya disiram dengan bedak beracun. Jadi dengan kesombongannya dan kekejamannya, adiknya si bungsu yang terakhir itu dianiaya, wajahnya disiram dengan bedak beracun, sehingga wajahnya itu menjadi hitam, ya, tidak terlihat lagi wajah Purbasari. Kemudian Purbasari diusir dari istana ke hutan. Ini outline yang ketiga. Outline yang keempat, Guruminda Kahyangan turun ke bumi berwujud lutung. Nah, ini sebenarnya Guruminda itu adalah putra dari Ratu Kahyangan, ya. Dia tadi yang sudah kami jelaskan bermimpi temu dengan wanita cantik yang baik, berbudi pekerti yang luhur, tapi di bumi, sehingga Guruminda ini dari langit kemudian turun ke bumi tapi berwujud lutung. Nah, ini jadi outline itu adalah kata-kata penjabaran, ya, penjabaran dari sebuah plot, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan dengan materi berikutnya adalah scene, ya, tulisannya skin, ya, tapi bacanya scene. Scene atau scene heading merupakan informasi tentang adegan. Scene heading umumnya terdiri dari nomor scene, in atau X, lokasi adegan, dan waktu adegan. In itu apa? In itu adalah singkatan dari interior. Jadi digunakan apabila pengambilan gambar dilakukan di dalam ruangan. Sedangkan X atau singkatan dari eksterior digunakan
Oke, apabila pengambilan gambar dilakukan di luar ruangan. Jadi kalau in itu misalnya di dalam kamar, di dalam ruang tamu, ya, di dalam istana, itu adalah in. Ya. Sedangkan X itu di luar, di kebun, di depan rumah, di sawah dan sebagainya, itu adalah X, ya. Nah, itu kita pakai nanti dalam pembuatan scene. Adapun bentuk scene heading contohnya sebagai berikut. X Kerajaan Pasir Batang pagi. Nah, ini jadi atau penulis naskah, ya, penulis skrip, skenario itu harus nanti dalam menulis ini harus bisa diterjemahkan dalam sebuah bahasa visual. X berarti dari luar, Kerajaan Pasir Batang. Nah, Kerajaan Pasir Batang itu karena posisinya di Sunda, Jawa Barat, maka juga kerajaannya harus mengacu pada karakter daerah tersebut. Pagi, ya, pagi berarti suasana di pagi hari. Berikutnya action. Action itu sama dengan aksi, ya, atau kegiatan atau apa yang dilakukan, yaitu keterangan mengenai kejadian dalam setiap scene atau adegan yang merupakan penjabaran dari outline yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, jadi kalau setelah outline itu dibuat, maka harus ditulis aksinya itu apa. Ini contohnya tadi sudah dijelaskan. X Kerajaan Pasir Batang memperlihatkan sebuah kerajaan. Apa aksinya? Nah, jadi ini hanya narator saja, hanya dibicarakan atau diucapkan seorang tanpa memperlihatkan wajahnya. Narator saja membaca narasi. Kerajaan Pasir Batang Anu Girang adalah sebuah kerajaan yang makmur dan dipimpin oleh Prabu Purbanegara. Katu. Nah, jadi katu itu apa? Katu itu potongan dari cerita ini. Jadi cerita ini dianggap selesai, ya. Kemudian menuju ke scene berikutnya. Jadi scene ini sudah menjelaskan kondisi atau tampilan yang harus divisualkan atau diambil gambarnya. Oleh sebab itu, seorang yang membuat skrip atau sinopsis itu harus memperhatikan betul kata demi kata. Jadi ini salah satu outline, itu dijelaskan kejadiannya itu di mana, terus adegannya apa. Nah, ini harus dijelaskan. Jadi gambarnya kerajaan, kemudian memperlihatkan sebuah kerajaan, kemudian naratornya mengucapkan Kerajaan Pasir Batang Anu Girang adalah sebuah kerajaan yang makmur dan dipimpin oleh Prabu Purbanegara. Jadi bisa saja gambar sebuah kerajaan itu ada awan yang lewat, kemudian banyak tanaman, ya, taman-taman yang bagus, bangunannya bagus dan sebagainya. Kemudian kita lanjutkan ke dialog dan parenthetical, ya. Jadi dialog itu ya apa yang diucapkan atau kalimat yang harus diucapkan oleh karakter dalam adegan. Jadi biasanya kalau dialog itu ya berdua, ya. Ada juga yang dialognya hanya sendirian. Seperti apa? Jadi misalnya seseorang itu sedang melihat sebuah foto, kemudian dia berbicara sendiri. Nah, andaikan dulu kamu selalu bersamaku, maka aku akan selalu sayang padamu. Nah, ini contoh, ya, dengan melihat. Jadi itu yang dikatakan dialog. Sedangkan parenthetical itu adalah petunjuk aksi atau ekspresi yang dilakukan oleh karakter dalam mengucapkan dialog. Nah, jadi pada waktu karakter itu mengucapkan sesuatu, itu ekspresinya bagaimana? Apakah emosi, apakah sedih, apakah menangis, atau tersenyum, atau tertawa dan sebagainya. Dialog yang mengiringi perjalanan scene yang menunjukkan suara hati atau pikiran dari karakter tanpa melafalkan dialog digunakan istilah voice over atau VO. Sedangkan dialog tanpa menampilkan karakter dalam adegan digunakan istilah off screen atau OS. Ini contoh
dari sebuah dialog ya, dari cerita rakyat Lutung Kasarung. In kamar Perbararang ya, jadi in itu berarti di dalam ruangan kamarnya Perbararang. Setelah mendengar Baginda Prabu Negara mewariskan tahta kepada Perbasari, maka Perbararang menggumam kesal. Tunangannya datang dan membisikkan rencana jahat. Perbararang tersenyum jahat. Nah, FO-nya bagaimana? Ini FO-nya Perbararang. FO berarti voice over. Kenapa harus dia yang terpilih menjadi penerus tahta? Seharusnya aku, kakak yang tertua. Nah, ini ada adegan tambahan ya. Parenthetical tadi, ngomong pelan-pelan, jadi memalingkan kepala gitu ya. Raden Indrajaya ini adalah tunangan dari Perbararang, berbisik ke telinga Perbararang. Voice overnya, tenang saja, aku punya ide bagus. Bagaimana kalau kita singkirkan perempuan jelek itu? Perbararang tersenyum jahat. Nah, jadi ini ada tersenyum jahat itu adalah parenthetical, ide bagus itu. Jadi ini FO-nya ya. Jadi tersenyum jahatnya ini adalah pair-nya. Katu, jadi adegan ini selesai. Berikutnya ada beberapa istilah teknis dalam penulisan skenario. Ini yang cukup penting. Ada beberapa istilah yang nanti muncul ya pada penulisan skenario atau istilahnya skrip ya dalam pembuatan animasi. Di antaranya yang pertama adalah kamera follow. Follow itu berarti mengikuti ya. Jadi kamera itu petunjuk pengambilan gambar dengan cara mengikuti pergerakan objek. Jadi kalau karakternya bergerak ke kiri, kamera mengikuti ke kiri. Karakternya bergerak ke kanan, dia juga mengikuti ke kanan. Karakternya naik tangga, ya harus mengikuti. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kamera pan to, ya, jadi pengambilan gambar dengan cara mengalihkan kamera pada objek yang dituju dari objek sebelumnya. Jadi misalnya ada dua karakter yang berbicara ya. Si A sedang berbicara, kemudian diambil gambarnya, di shoot ya. Kemudian si B itu menanggapi ya, sehingga juga harus diambil gambarnya pada karakter si B tadi, sehingga itulah yang dikatakan pan to. Jadi pengambilan gambar dengan cara mengalih kamera pada objek yang dituju, pada objek yang sebelumnya. Kemudian ada istilah close up ya, atau disingkat dengan CU. Nah, close up. Jadi pengambilan gambar secara close up. Close up itu diambil pada bagian kepala saja ya, bagian kepala saja. Jadi antara kepala sampai pada pundak ya, sehingga kelihatan besar seperti itu. Kemudian katu itu adalah mengakhiri adegan secara langsung tanpa proses transisi. Nah, tadi ada di sini saya tunjukkan. Nah, di sini adalah ada katu. Nah, jadi katu itu adalah mengakhiri adegan secara langsung tanpa proses transisi. Jadi katu flashback, petunjuk pengalihan gambar ke adegan flashback. Selanjutnya adalah fade in. Fade in itu artinya petunjuk transisi memasuki adegan secara perlahan. Jadi kalau kita pernah melihat ada sebuah adegan tapi munculnya itu pelan-pelan ya, atau dari agak kabur ya menuju ke terang. Nah, itu adalah transisi fade in.
ya. Biasanya juga dari sebuah lagu itu juga dari lagunya pelan kemudian makin keras gitu. Tapi kalau dalam gambar ya dari gambarnya itu agak kabur kemudian menjadi jelas ya. Secara perlahan-lahan. Jadi tidak secara langsung seperti itu. Kemudian fade out, petunjuk transisi mengakhiri adegan secara perlahan dari layar flashback cut to ya. Jadi fade out itu adalah mengakhiri adegan ya, fade out. Nah, jadi kalau fade in itu memasuki adegan, kalau fade out itu keluar ya, keluar dari adegan. Insert sama dengan kamera pan to intercut ya, petunjuk potongan adegan. Insert itu adalah kamera pan to intercut seperti itu. Zoom in, jadi zoom in itu petunjuk gerakan kamera dengan menyorot objek dari jauh menuju dekat. Jadi misalnya ada seorang itu dari jauh kelihatan mengecil, tapi kemudian kameranya itu diputar ya, kemudian gambar itu makin besar ya, atau gambarnya makin jelas, itu dinamakan zoom in. Kemudian sebaliknya kalau zoom out itu petunjuk gerakan kamera yang menyorot objek dari dekat menjauh. Nah, itu zoom out. Dan misalnya kita mengambil gambar dari wajah seseorang besar ya, kemudian kameranya tampilannya diperkecil, makin lama makin jauh. Nah, itu adalah zoom out. Kemudian ini adalah istilah-istilah yang sering tampil pada penulisan skenario. Sebenarnya apabila kita sudah bisa menulis cerita, ceritanya sudah bagus, tata bahasanya sudah bagus, sudah jelas, dan setiap kata demi kata, tulisan demi tulisan, kalimat demi kalimat itu bisa divisualisasikan ya, menjadi sebuah gambar atau sebuah film. Itu nanti bisa, cerita itu bisa dibuat menjadi skrip atau skenario. Nah, bagaimana sebenarnya membuat skenario? Nah, ini kami akan menjelaskan sebuah cara yang cukup mudah dan cepat supaya pada saat-saat ini tidak lagi membuat suatu cerita atau skenario, skrip film itu bukan lagi ditulis ya, tulis dengan tangan, ditulis di kertas, tapi cukup dengan menggunakan sebuah aplikasi sehingga menjadi lebih cepat ya, dan diusahakan langsung benar. Nah, ini nanti akan saya peragakan langsung supaya sedikit demi sedikit menjadi petunjuk agar khususnya anak-anak SMK yang masih pemula atau mungkin pihak-pihak lain yang membutuhkan, yang ingin menjadi seorang penulis naskah atau disebut juga script writer, yaitu supaya lebih pas ya, lebih mantap dan bisa menjadi sebuah film yang bagus, sebuah film yang digemari orang, film yang menarik ya, film yang tidak membosankan, film yang
tidak kalah tentunya dari cerita-cerita luar negeri ya. Namun demikian yang kami contohkan nanti berasal dari cerita rakyat Indonesia. Kenapa? Karena sebenarnya cerita-cerita rakyat kita itu cukup banyak ya, cukup banyak sekali, dan disitulah keaslian budaya Indonesia. Cerita-cerita rakyat kita itu bukan hanya sekedar cerita ya, tetapi cerita yang mengandung unsur-unsur nilai-nilai budaya ya, moral, nilai sikap, nilai tuntunan ya, nilai-nilai yang masih bisa dicontoh ya, dicontoh. Jadi nilai-nilai yang bagus ya harus ditiru, dan nilai-nilai yang kurang bagus yang tidak boleh ditiru. Nah, ini banyak sekali cerita-cerita rakyat kita itu sebenarnya di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tapi saat ini sudah mulai berkurang disenangi oleh anak-anak. Karena dengan adanya teknologi ini, arus informasi sangat bebas ya, sehingga semua orang itu dengan leluasa memilih cerita-cerita yang menarik. Nah, oleh sebab itu, apabila cerita-cerita rakyat kita itu hanya disajikan dengan cara lisan atau dengan tulisan yang notabene ceritanya itu monoton, sejak dulu ya itu saja ya, tulisannya tetap ya. Kenapa? Karena memang ceritanya juga mengangkat dari konten lokal daerah tersebut, sehingga ceritanya ya tetap. Nah, oleh sebab itu, dengan kita mengangkat cerita-cerita rakyat, kemudian memodifikasi, mengembangkan menjadi sebuah skrip, sebuah skenario ya, yang dikembangkan dalam animasi dan nantinya ditampilkan dengan bahasa visual ya, dengan divisualkan yang bagus, menarik ya, sehingga cerita-cerita rakyat itu tetap digemari oleh generasi bangsa. Nah, oleh sebab itu dengan tidak mengurangi nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya, tapi dengan gaya visual dan gaya cerita yang lebih menarik, sehingga cerita-cerita rakyat kita itu tetap bisa digemari oleh anak-anak bangsa. Nah, sekarang waktunya saya akan memperagakan bagaimana proses secara digital membuat skenario atau skrip sebuah animasi. Sebenarnya film animasi juga merupakan salah satu film yang dibuat bisa berupa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Namun secara umum, baik film animasi maupun film layar lebar atau film lainnya, itu proses pembuatan skenario atau skrip itu hampir sama. Jadi di sini saya menampilkan salah satu program yang namanya Celtech. Jadi software Celtech ini software yang bisa diunduh di internet secara gratis. Nah, apa itu yang dinamakan Celtech ya? Jadi Celtech itu sebenarnya adalah freeware yang berfungsi membantu penulisan naskah produksi baik film, animasi, novel maupun komik. Ini bisa diunduh di
internet secara bebas. Jadi dengan adanya software ini, penulisan skrip animasi menjadi lebih mudah dan cepat. Nah, pertama kali tentunya setelah di-download dari internet itu diinstal ya. Kemudian akan tampil seperti ini, welcome to Celltex ya. Kemudian muncul project template. Nah, jadi di sini ada beberapa, ada film, ada audiovisual, ada teater, ada storyboard ya, comic book, novel. Nah, jadi yang kita pilih adalah film. Kemudian kita klik film. Nah, kita perbesar. Nah, jadi di sini muncul beberapa icon ya. Ada add, open, save, print, ya, toolbox, ya, my studio dan sebagainya. Kita pilih di sini adalah ada beberapa menu, nanti bisa saya jelaskan. Jadi dipilih scene heading, ya. Jadi di sini kita pilih scene heading, kemudian kita klik tadi film ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa dalam scene heading ini akan yang harus kita tampilkan yaitu adalah lokasi ya. Apakah lokasinya di luar atau di dalam. Nah, yang menjadi rujukan pembuatan skrip ini adalah cerita rakyat yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu cerita rakyat Lutung Kasarung. Di sini adalah salah satu sinopsis. Pasir Batang merupakan sebuah negara di Sunda, Jawa Barat yang subur makmur, Kertaraja, Gemah, Ripah, Loh Jinawi. Nah, jadi yang kita bisa tuliskan ya nanti harus bisa divisualkan atau digambar adalah Kerajaan Pasir Batang. Nah, jadi di sini kita ketik yaitu X ya. Nah, ini sudah ada muncul X titik. Nah, ini. Jadi apa itu X? Yang dimaksud dengan X itu adalah eksterior. Nah, kalau in adalah interior. Itu yang tadi sudah juga saya jelaskan. Di sini yang kita tuliskan adalah kerajaan. Ya, Kerajaan Pasir Batang. Kemudian dari sini kita enter. Nah, apa yang harus kita tulis yaitu memperlihatkan sebuah kerajaan. Ya, jadi eksterior memperlihatkan sebuah kerajaan. Nah, tentunya nanti dalam bahasa visual juga harus bisa menerjemahkan dalam bahasa gambar sebuah kerajaan Pasir Batang itu yang kayak bagaimana. Berikutnya, karena ini masih awal, maka hanya berupa narasi-narasi yang diucapkan seorang narator. Jadi ini kita klik yaitu dialognya ya, dialognya atau narator ya, narator. Ya. Apa yang diucapkan narator ya? Jadi yang diucapkan itu ditulis Kerajaan Pasir Batang Anu Girang adalah sebuah kerajaan
yang makmur dan dipimpin oleh Prabu ya Purbanegara. Nah, di situ. Nah, kemudian apakah dari sini masih ada dialog lagi? Kalau tidak ada, kita bisa lanjutkan ke scene berikutnya, yaitu dengan cara diklik transisi ya. Transisi. Nah, di sini belakang ini kita tuliskan cut to. Nah, jadi apa itu cut to? Tadi sudah dijelaskan bahwa cut to itu adegan yang ya, berhenti. Jadi dari adegan atau narasi ini berhenti tanpa transisi, jadi langsung ya, langsung. Nah, ini kita enter, kita kembali lagi ke scene heading lagi. Kemudian setelah X kerajaan, kemudian apa yang harus divisualkan dalam melindaklanjuti dari kerajaan itu, yaitu terutama di interiornya, di dalamnya, in ya, ini sudah jelas, jadi in titik di interior apa, tetap kerajaan. Nah, kita enter. Nah, apa yang dilakukan di dalam kerajaan, yaitu memperlihatkan seorang raja duduk di kursi sambil memegangi kepalanya. Nah, ya tentunya ini ada sesuatu ya, karena orang raja itu biasanya ya tidak sampai seperti itu, karena di cerita sudah dijelaskan bahwa dengan kondisinya Prabu Purbanegara yang sudah mulai tua, kemudian putri-putrinya belum ada yang menunjukkan ya tanda-tanda sebagai seorang penerus tahta, maka juga sang Prabu menjadi agak pusing ya, karena dengan ditandai dengan memegangi kepala. Nah, jadi berikutnya apa yang diisikan, yaitu ini masih, karena masih awal, kita diberikan dialognya. Nah, ini narator. Sang Prabu merasa usianya sudah lanjut dan beliau merasa kalau sudah saatnya mencari penerus tahtanya. Beliau pun berpikir untuk memutuskan siapa di antara ketujuh putrinya ya, putrinya yang pantas untuk atau sebagai
sebagai penerus. Nah, itu dibacakan oleh narator. Nah, sekarang karakter. Nah, ini sudah muncul. Di sini Prabu, ya, Prabu. Nah, Prabu ini ada di enter, sudah muncul dialog, ya. Berkata, Patih, ya, tolong panggilkan putriku kemari. Nah, ada yang ingin ku sampaikan. Nah, tentunya ada jawaban dari sang Patih, ya, seperti itu. Dialog lagi, ini sudah muncul secara otomatis, ya. Ini baik Paduka. Nah, apabila ini ada kegiatan atau adegan Patih yang di luar percakapan itu, maka boleh ditambahkan parenthetical. Ya, ini. Jadi di sini Patih menepuk tangan sebagai tanda sembahan. Nah, ini adalah parenticalnya. Jadi parentikel itu adalah adegan atau gerakan yang mengikuti dari dialog sebelumnya. Nah, seperti itu. Sekarang apabila ini selesai, maka balik lagi kita ke transisi berikutnya, yaitu cut to, enter. Nah, kita ke scene heading lagi. Nah, seperti itu. Kembali lagi kita harus melihat cerita yang sudah dibuat ini. Jadi sinopsis ini dibuat lagi dengan membuat skrip atau skenario yang dijelaskan lebih detail. Oke, kita lanjutkan. Contoh lagi, kerajaan ruang tahta. Kerajaan ruang tahta. Nah, jadi ini pun nanti juga harus bisa diterjemahkan bahwa kerajaan di dalamnya itu ada kursi tahtanya. Kita enter, Patih datang untuk memanggil ketujuh putrinya. Nah, ini kita ganti dengan karakter, yaitu Patih, ya, Patih. Kita enter. Nah, dialognya apa? Putri raja dimohon untuk mendatangi singgasana raja. Lalu kita enter lagi. Sekarang putri raja, ya, atau para putri di enter. Dialognya ini sudah muncul secara otomatis.
karena posisinya mungkin sedang bercakap-cakap atau duduk atau berpaling ya, sehingga putrinya itu ada parenticalnya ya, yaitu noleh ke Patih. Terus dialognya apa? Ini sudah muncul dialog, baiklah Patih. Nah, seperti itu. Nah, sekarang apabila ini adegan yang sini sudah selesai, kita lanjutkan ke scene berikutnya, yaitu dengan memberikan transisi. Nah, satu. Oke, kita buat scene berikutnya. Nah, jadi seperti itulah yang harus dilakukan untuk pembuatan skrip. Ada beberapa menu yang harus saya jelaskan. Jadi dalam hal ini contohnya ya, di sini ada shot baru ya. Nah, jadi misalnya kita akan membuat beberapa istilah yang mungkin bisa dipakai, istilah-istilah yang sering dipakai dalam pembuatan skenario. Contohnya adalah in kerajaan, ruang putri. Nah, ruang putri raja. Kita enter. Nah, sekarang kita bisa menampilkan putri raja itu pada waktu dia dari ruang putri ke tempat pertemuan raja itu apakah di shoot, diikuti atau tidak. Misalnya kamera ya, kamera follow. Nah, ini Patih dan para putri menuju ruang raja. Nah, seperti itu. Kemudian apakah ada dialog? Mungkin saja ditambahkan dialog dari para putri. Ada apa ya? Tiba-tiba Sang Prabu memanggil kita. Nah, bila diikuti dengan gerakan-gerakan yang lain, boleh ditambahkan pada parent. Putri-putri saling memandang satu dengan yang lainnya, seperti itu. Nah, ini, dan kita lanjut. Jika ada salah satu putri yang mengucapkan sesuatu, bisa juga
dengan cara dipakai close up, yaitu dengan di shoot ya. Shootnya apa? Nah, saya close up. Nah, ini sudah muncul close up. Purbararang berkata. Nah, ini boleh dialog. Purbararang sambil melotot matanya mengatakan, pada adik-adiknya. Nah, apa yang dikatakan? Kita enter dialognya, yaitu dialog ya. Pasti kita akan dimarahi semua ya. Ya, kalau mau ditambahkan parent juga boleh. Jadi kita tambahkan parent tak dari telunjuk mengarah pada saudaranya. Nah, seperti itu. Kemudian kita kembali, misalnya kita ke transisi, yaitu cut to. Nah, sekarang kita membuka scene baru, yaitu in ruang tahta, dan kita enter. Kita pakai dengan kamera zoom in ya, kamera zoom in ya. Sang Prabu sedang duduk bersama permaisuri, misalnya. Jadi zoom in itu dari kejauhan sudah terlihat, kemudian diperbesar menuju badannya. Apakah diperlihatkan semua atau hanya sebagian? Bisa ditambahkan, yaitu dengan medium shoot ya. Jadi istilah-istilah pengambilan kamera ini sudah harus dipahami. Jadi untuk close up, medium shoot, atau long shoot ya. Medium shoot itu artinya diambil setengah badan dari atas kepala sampai ke pinggang ya. Medium shoot, Sang Prabu menoleh ke permaisurinya dan berkata, kita enter, kita ambil yaitu dialognya. Oke.
Jadi dialognya apa? Ibunda saya sudah mulai tua, tapi siapa yang akan menjadi penerus tahta? Nah, apakah permaisuri menjawab? Boleh ditambahkan permaisuri. Dialognya apa? Ini sudah otomatis muncul. Iya, Sang Prabu sudah selayaknya tahta kerajaan diberikan kepada putri kita. Nah, kalau pengen nambah parent, maka bisa diklik parent, yaitu permaisuri menepuk kedua telapak tangan sebagai tanda sembahan. Seperti itu. Nah, jika ini dirasa sudah selesai, maka kita akan membuat transisi lagi, yaitu dengan cut to. Nah, oke. Kita membuat scene baru, yaitu membuat cerita baru dari sinopsis yang sudah kita buat. Nah, jadi di sini bisa dijabarkan dengan cukup panjang, dan nanti setiap apa yang tertulis ini merupakan sebuah skrip atau skenario yang harus bisa diwujudkan menjadi sebuah film animasi. Contohnya lagi kita ambil, yaitu masih di in kerajaan tata. Kita enter para putri raja sudah berdiri di depan Sang Prabu. Nah, kemudian apa actionnya atau dialognya? Actionnya bisa jadi para putri memberikan sembahan dengan mengangkat kedua telapak tangannya. Nah,
sembari berkata. Nah, ini ganti dialog. Mohon ampun ayah Anda, kami ada apa dipanggil ke singgasana kerajaan. Nah, ini kemudian Sang Prabu, ini karakter sudah. Sang Prabu berkata, dialog sudah muncul. Putri-putriku, sekarang kita membuka scene baru, yaitu in ruang tahta, dan kita enter. Kita pakai dengan kamera zoom in ya, kamera zoom in ya. Sang Prabu sedang duduk bersama permaisuri, misalnya. Jadi zoom in itu dari kejauhan sudah terlihat, kemudian diperbesar menuju badannya. Apakah diperlihatkan semua atau hanya sebagian? Bisa ditambahkan, yaitu dengan medium shoot ya. Jadi istilah-istilah pengambilan kamera ini sudah harus dipahami. Jadi untuk close up, medium shoot, atau long shoot ya. Medium shoot itu artinya diambil setengah badan dari atas kepala sampai ke pinggang ya. Medium shoot, Sang Prabu menoleh ke permaisurinya dan berkata, ya. Kita enter, kita ambil yaitu dialognya. Oke. Jadi dialognya apa? Ibunda, saya sudah mulai tua, tapi siapa yang akan menjadi
penerus tahta. Nah, apakah permaisuri menjawab? Boleh ditambahkan permaisuri. Dialognya apa? Ini sudah otomatis muncul. Iya, Sang Prabu sudah selayaknya tahta kerajaan diberikan kepada putri kita. Nah, kalau pengen nambah parent, maka bisa diklik parent, yaitu permaisuri menepuk kedua telapak tangan sebagai tanda sembahan. Seperti itu. Nah, jika ini dirasa sudah selesai, maka kita akan membuat transisi lagi, yaitu dengan cut to. Nah, oke. Kita membuat scene baru, yaitu membuat cerita baru dari sinopsis yang sudah kita buat. Nah, jadi di sini bisa dijabarkan dengan cukup panjang, dan nanti setiap apa yang tertulis ini merupakan sebuah skrip atau skenario yang harus bisa diwujudkan menjadi sebuah film animasi. Contohnya lagi kita ambil, yaitu masih di in kerajaan Tata. Kita enter, para putri raja sudah berdiri di depan Sang Prabu. Nah, kemudian apa actionnya atau dialognya? Para putri memberikan sembahan dengan mengangkat kedua telapak tangannya sembari berkata, nah nih ganti dialog, mohon ampun ayahanda, kami ada apa dipanggil ke singgasana kerajaan. Nah, ini kemudian Sang Prabu, ini karakter sudah Sang Prabu berkata, dialog sudah muncul. Putri-putriku, ini sudah saatnya saya memberikan
tahta kepada kalian. Namun sampai saat ini belum ada di antara kalian yang pantas ya menjadi penerus. Oleh sebab itu saat ini saya akan memutuskan siapa yang sebenarnya layak. Cakapan lagi. Siapa ya? Terus bila dikasih parent juga boleh sambil saling menoleh ya. Ke saudaranya. Dilanjut dengan Sang Prabu, karakter ya. Sang Prabu dialog, oke. Yang pantas yaitu Purbasari. Karakter Purbararang. Nah, ini Purbararang mengucapkan sesuatu ya. Maaf ya. Maaf Sang Prabu, apa tidak salah karena masih kecil. Prabu ya, ini Prabu dialog. Sudah kami pertimbangkan, namun sambil menunggu dia dewasa, maka sementara Purbararang yang memegang kekuasaan. Peran boleh ditambah. Purbararang senang tapi benci dengan Purbasari. Oke. Nah, seperti itu. Ini jika selesai maka transisi kartu. Oke. Nah, makanya ini bila dilanjutkan dengan scene berikutnya, dan memang cukup panjang sekali pembuatan skenario ini, sehingga membutuhkan waktu yang cukup banyak dan memang harus detail
supaya setiap kata, setiap kalimat itu harus bisa divisualisasikan dengan animasi maupun di film layar lebar dengan shoot. Maka untuk hal ini tetap kita harus menyelesaikan nanti di lain waktu. Oleh sebab itu tugas yang harus anak-anak kerjakan, jadi ini harus di save project ya, save as. Nah, ini disimpan di mana? Ditulis script Lutung Kasarung. Tipenya adalah Celtech Project, disimpan di flash disk boleh atau di komputer. Jadi jika ingin menyimpan dalam bentuk lain selain Celtech, maka dipilih penyimpannya yaitu script dan diekspor menjadi text file. Ini juga penyimpanannya di mana, dicari foldernya di mana, di shift. Nanti ini jika ditutup maka kita bisa membuka di folder yang sudah kita simpan tadi. Nah, ini adalah script yang bisa kita buka dengan file yaitu teks dokumen. Ya, jadi ini salah satu hasil dari apa yang sudah kita kerjakan, mulai dari pembuatan cerita yang menjadi sebuah sinopsis, kemudian sinopsis kita terjemahkan kembali dengan proses digital menjadi sebuah skrip atau skenario dalam pembuatan animasi, dari kata demi kata, kemudian dari tempat, kemudian jenis shoot dan sebagainya. Maka ini menjadi sebuah skrip yang sudah siap dilanjutkan dengan perencanaan visual. Jadi dalam hal ini anak-anak dan mungkin pihak-pihak lain yang ingin mempelajari bisa membuat skenario film animasi dengan mudah dan cepat, dan tentunya ini perlu proses latihan supaya apa yang kita buat di film yang menarik dan nantinya menjadi film-film animasi yang bisa bersaing bukan hanya di dalam negeri tapi juga sampai ke luar negeri, karena konten-konten di internet itu siapa saja bisa membuka dan di mana saja bisa kita lihat. Oleh sebab itu kami atas nama pribadi apabila ada kekurangannya mohon maaf, dan mudah-mudahan ini menjadi media video edukasi yang dapat dipakai untuk menjadi acuan ya dalam proses pembelajaran, khususnya pada masa pandemi ini. Bisa belajar dengan melihat video ini dan menjadi pandai membuat animasi dari awal, yaitu dari pembuatan cerita dan pembuatan skrip. Nanti bisa menerjemahkan dari skrip ini ya menjadi bahasa visual. Saya contohkan memperlihatkan sebuah kerajaan. Ini sebuah visualisasi dari penggambaran ya secara imajinasi bahwa kerajaan Pasir Batang itu kerajaannya megah, subur ya, tamannya bagus, hutannya lebat ya, dan sebagainya. Jadi apapun yang tertulis dalam skenario itu juga harus diwujudkan dalam sebuah visual. Ini juga sebagai salah satu visualisasi dari putri-putri raja, yang mana ada 7 sebenarnya. Di sini tampilannya besar sehingga baru muncul 5. Ya, jadi orang yang membuat animasi juga selain bisa menulis juga harus bisa membuat secara visualnya. Bagaimana karakter masing-masing dari putri yang ketujuh itu. Ya, ada yang baik hati, ada yang jahat, ada yang biasa dan sebagainya. Ini sebagai gambaran bahwa apa yang tertulis itu juga harus bisa divisualkan. Nah, jadi secara garis besar dalam penulisan skrip atau skenario itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, penulis harus memiliki ide baik dari kehidupan sehari-hari yang non fiktif dan dari khayalan imajinasi atau yang fiktif.
Yang kedua, penulisan cerita harus semenarik mungkin sehingga plot demi plot menjadi cerita yang berkesinambungan dan pemeriksa menjadi ingin tahu apa cerita berikutnya. Yang ketiga, cerita mengandung konflik antagonis atau yang bertentangan dengan protagonis atau peran yang baik. Jadi sebuah film atau animasi itu akan lebih menarik jika cerita mengandung konflik. Berikutnya, cerita harus ditulis dengan bahasa yang dapat divisualkan dan dapat didokumentasikan dalam sebuah film. Yang kelima, penulisan skrip atau skenario lebih cepat dan akurat jika dibuat secara digital, misalnya dengan Celtek atau yang lainnya, software yang dapat dijadikan penulisan dalam skrip atau skenario. Demikian ringkasan materi tentang pembuatan skrip film animasi. Ya, jadi nanti apabila ada sesuatu yang mungkin kurang penjelasan dan sebagainya, bisa kirim ke alamat kami tersebut. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi panduan untuk anak-anak yang mungkin bagi pemula yang akan membuat cerita dan skrip untuk animasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama, jadi sebuah cerita pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi.